Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Indika Bahtiar dari kelas 2B NPM 19.103.01.0067. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari matkul Mekanika Kekuatan Material atau MKM dengan dosen Yasinta Cindy. Yang pertama yaitu pengelasan IC. Ini adalah masalah retak yang diakibatkan oleh panas. Logam pengisi tidak diperlukan yang menghindari pembentukan fase keras dan rapuh. Penyambung tetap memiliki senyawa kimia yang homogen. Keuntungan lain adalah efek korosi rendah, peralatannya sederhana, butuh sedikit perawatan, dan pengalaman secara keseluruhan. Prosesnya bersih, tidak menghasilkan asap, tidak berbahaya, cepat dan otomatis, yang menjamin kontrol parameternya dalam pekerjaan operasi pengelasan terpanjang tidak melebihi 20 detik. Sejarah evolusi struktur mikro melewati 4 langkah yang membentuk 3 fase pengelasan gesekan langsung, yaitu penyesuaian, gesekan, dan tempat. Sifat mekanik dari sambungan las bergantung pada latar belakang logam utama ini. Metode pengerjaan ini memisahkan efek mekanis dan termal selama operasi pengelasan untuk mengevaluasi pengaruh dan peran setiap langkah dalam evolusi struktur mikro dari sambungan las dapat disimpulkan sebagai berikut. Langkah pertama, fase gesekan, mengarah pada ukuran butir yang lebih halus dengan peningkatan kekerasan. Tahap kedua, fase gesekan, terjadi pertumbuhan butir dengan penurunan kekerasan. Langkah ketiga bisa disebut langkah unik dari fase penempaan, pemasukan efek mekanik kedua dengan membuat sebuah inti yang keras, menguntungkan dari sisa efek termal, atau langkah kedua dari fase gesek. Kemudian ada proses pengelasan. Operasi pengelasan sendiri dilakukan oleh mesin las dengan sebuah gesekan langsung yang didesain dan dihasilkan. Proses ini menggunakan 2 bagian yang sederhana dengan tetap bersentuhan satu sama lain. Satu dari mereka tetap berputar antara 1000 sampai 3700 putaran per menit selama fase pertama dari 2 fase proses pengelasan, fase penyesuaian dan fase gesekan. Pengerjaan ini menggunakan kecepatan berputar 3000 rpm. Untuk gambar alatnya ada di berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari alat tersebut. Yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah rangka utama yang terbuat dari besi. Yang kedua, penggerak utama dengan sistem pengereman. Yang ketiga, klut. 4, leher piring. Yang kelima, penyokong. Keenam, alat pemegang koks. Ketujuh, penekan. 8, bagian hidrolik. Dan 9, bagian pengendali. Untuk gambar diagram 4 langkah 3 fase dari pengelasan gesek. Dari gambar diagram tersebut itu ditunjukkan memulai fase yang paling penting yang disebut fase gesekan. Fase ini merupakan akhir dari langkah kedua. Langkah pertama fase gesekan terjadi ketika logam dipanaskan di tempat itu sampai suhu maksimum. Tingkat kesukaran untuk IC 316 pada tahap air ini dapat melebihi 14%. Ini adalah awal pembentukan logam flash. Berupa suhu kira-kira linear dan nilai maksimum yang dicapai pada suhu ini tergantung pada kecepatan putaran dan tekanan gesekan. Begitu sampai pada suhu maksimum, mulailah tahap kedua fase gesekan. Logam mulai lunak yang menyebabkan penurunan gesekan dan suhu yang memungkinkan terbentuknya logam flash. Secara fisik, logam flash yang ditimbulkan oleh logam lunak yang mengelilingi secara bebas. Baik, saya ulangi, mohon maaf. Secara fisik, logam flash yang ditimbulkan oleh logam yang mengelilingi secara bebas dari potongan yang jelas dan perpindahan butiran pertama ini terkandung sampai akhir waktu gesekan. Tingkat kesukaran selama tahap kedua fase gesekan ini bisa melebihi 57%.
57% tersebut berasal dari total tingkat kesukaran, terutama bergantung pada waktu dan tekanan gesekan. Tekanan gesekan digantikan oleh tekanan tempaan. Pada saat berhenti berputar secara tiba-tiba di bawah pengaruh tekanan ini, logam belum benar-benar dingin atau berada di atas 350 derajat Celcius untuk kasus ini, sehingga harus terus-menerus dikeluarkan dari pusat ke keliling bagian las. Tingkat kesukaran selama fase ini tidak melebihi 30% dari total tingkat gangguan kasus. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.